Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini curhatan menyambut 2023 part 2. Jadi kalau yang di part 1 itu kan banyak saya bercerita mengenai kakak ya, dan perjalanannya kakak menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi level level SMA, dari SMP ke SMA. Jadi kalau sekarang itu kita ngomongin adik itu adik Alfat yang memang jarak dari anak pertama saya itu, anak kedua saya itu, jarak dari anak pertama saya itu cukup jauh, sekitar 6,5 tahun. Jadi memang lumayan jauh, sehingga kadang obrolannya itu antara kakak sama adik itu sangat ekstrim perbedaannya. Ya namanya juga yang satu masih kelas 3 SD, yang satu masih kelas 3 SD, yang satu sudah kelas naik udah kelas 3. Jadi cukup ekstrim perbedaannya. Nah, adik sendiri itu salah satu dari bunyi HP saya. Sungguh ya. Adik sendiri itu selama tahun 2023 ini dia cukup baik ya. Selama tahun 2022 ini dia cukup baik menghadapi 2022. Terutama menghadapi sekolahnya dari yang sebelumnya full di rumah, terus tiba-tiba sekarang udah sekolah lagi. Itu cukup baik dan senang saya ngelihatnya, karena akhirnya esensi dari sekolah itu, atau fungsi utama dari sekolah menurut saya, yaitu adalah belajar bersosialisasi dengan orang lain, dengan manusia lain. Itu tuh menjadi lebih menjadi benar-benar terjadi. Dan di situ saya baru memang kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain itu adalah sebuah kemampuan yang harus dilatih. Karena tidak semua orang itu bisa langsung untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu mungkin memang diperlukan sekolah itu. Diperlukan sekolah karena ada interaksi dengan orang lain, dilatih interaksi dengan orang lain. Nah, adik ini karena dia tuh anak kedua, dan anak kedua yang jaraknya cukup jauh dengan kakak, akhirnya dia tuh di rumah itu menjadi kesayangan gitu ya, menjadi kesayangan dari kami bertiga gitu. Sehingga hampir semua permintaannya itu diturutin. Ya yang levelnya tidak aneh-aneh lah ya. Nah, itu juga yang membuat dia perlu ada penyesuaian ketika dia berkomunikasi dengan atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini yang menjadi tantangan dari adik gitu. Alhamdulillahnya dengan sifatnya yang memang super hiperaktif, jadi saya udah mencoba mengetes itu dengan profesional, dengan psikolog profesional, bahwa si Alfat ini ya, anak saya yang kedua ini, memang tipikal anak yang sangat aktif gitu, sehingga bahkan ketika dia belajar pun dia harus bergerak. Nah, ini juga yang akhirnya membuat adaptasi atau sekolah untuk beradaptasi dengan perilaku Alfat ini menjadi cukup menantang. Kami harus menjelaskan bahwa ini anak harus seperti ini. Tapi ya alhamdulillah itu bisa dilewati. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu, keaktifannya si adik ini bisa berkurang. Itu mungkin ya. Saya nggak tahu juga itu bagaimana, apakah bisa berkurang atau tidak. Tapi saya sih berharapnya seperti itu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu dia bisa berkurang, karena ya mungkin energinya sekarang itu masih sangat besar dan dibuang dengan hiperaktifnya, yang keaktifannya yang sangat tinggi. Tidak masuk hiperaktif tapi sangat aktif ya, maaf. Nah, yang saya petik dari Alfat ini memang menangani atau
mempunyai anak yang aktif ini memang perlu lebih sabar ya, perlu lebih sabar. Uh, Perlu lebih sabar, nah begitu. Nggak ada kata lain yang lebih tepat gitu yang menggambarkan itu, karena ya memang energinya sangat berlebih di saat bahkan energi saya itu sudah turun gitu. Jadi contohnya aja, misal kalau malam masih sangat semangat ngomong ke sana ke sini ke sana ke situ, tapi sayanya udah capek. Nah, itu yang membuat ada sebuah pepatah yang bilang, anakku adalah guruku, ini benar-benar anakku adalah guru kesabaranku, ini benar-benar terjadi pada Alfat. Jadi saya belajar sabar itu ya karena si Alfat ini. Tapi ya itu serunya, dan keaktifannya ini yang membuat dia itu cenderung sangat mudah untuk berteman dengan orang lain, siapapun dia, dan empatinya juga terlihat sangat tinggi karena tipikalnya dia adalah melayani temannya pengen apa dia bawakan, tipikal yang melayani seperti itu. Jadi tahun 2022 ini saya belajar banyak kepada Alfat, belajar kesabaran yang banyak pada Alfat, belajar untuk lebih telaten ketika ngomong sama orang, ketika menyimak omongan orang. Nah, mudah-mudahan tahun 2023 lagi Alfat tetap menjadi guru kesabaran saya, sehingga saya tetap bisa menyimak gitu, tetap bisa nyaman menyimak, tetap bisa mengembangkan skill menyimak saya, supaya juga kemampuan empati saya kepada orang lain itu menjadi lebih meningkat ya. Jadi 2022 itu adalah guru Alfat mengajari saya untuk lebih banyak belajar menyimak orang lain. Dengan tentu saja menyimak itu artinya kita memberikan perhatian yang penuh kepada orang lain ketika dia melakukan sesuatu, baik itu berbicara atau melakukan aktivitas yang ditujukan untuk berkomunikasi dengan diri kita. Jadi itu 2023. Jadi mudah-mudahan 2022, mudah-mudahan 2023 saya jadi lebih empati lagi dengan guru yang sangat saya sayangi, anak saya yang kedua, Alfat. Dah, itu saja. Terima kasih.